Dan disitulah Sultan bersumpah, orang-orang Bentan akan muntah darah jika berkunjung ke bumi kota tinggi selama 7 turunan. Dan peristiwa ini dikenal dengan Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah pulau yang dimana pulau ini menjadi sejarah yang sangat luar biasa dan peradabannya, karena pulau ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor Yaulinga pada waktu itu. Dan budaya serta bahasanya pun menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dan pernahkah kalian mendengar ada sebuah bangunan masjid yang bahan bangunannya terbuat dari campuran putih telur? Ya, tak jauh dari kota Tanjung Pinang ada sebuah pulau yang bernama Pulau Penyengat. Konon pulau ini dulu bernama Air Tawar. Tapi karena pulau ini menjadi tempat persinggahan dari armada-armada kapal yang melintasi perairan Bintan dan Selat Malaka yang singgah di pulau ini, dulu pulau ini banyak sekali serangga yang bersengat seperti lebah, serangga-serangga yang lainnya yang suka menyengat daripada ABK-ABK kapal yang singgah di pulau itu. Nah, makanya daripada itu diberilah nama pulau ini Pulau Penyengat. Awalnya pulau ini hanya sebuah tempat persinggahan dari armada-armada pelayaran yang melayari perairan Pulau Bintan, Selat Melaka, dan sekitarnya. Namun pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1719, ketika meletus terjadinya perang saudara memperebutkan tahta Kesultanan Johor antara keturunan Sultan Mahmud Syah, pewaris resmi tahta Johor, yang dipimpin putranya Raja Kecil, melawan keturunan Sultan Abdul Jalil Riyad Shah, bendahara Istana Sultan Mahmud Syah II, yang dipimpin anaknya Tengku Sulaiman. Nah, permulaan berawal dari kerajaan Johor yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah II ketika di puncak kejayaannya, di mana pada saat itu masa kepemerintahan Sultan Mahmud Syah II ini meliputi kawasan seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia seperti Pulau Tinggi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bintan, Bulang Lingga, Bunguran, Bengkalis, Kampar, Siak, Jambi, dan pulau-pulau lain di lepas pantai timur Semenanjung Melayang. Nah, pada saat kepemimpinan Sultan Mahmud Syah II, ia dibunuh oleh seseorang Laksamana yang bernama Megat Seri Rama, atau yang dijuluki dan dikenal dengan Laksamana Bentan. Megat Seri Rama ini adalah seorang pahlawan dan pembesar kerajaan Johor pada zaman Sultan Mahmud Syah II. Ia dan istrinya bernama Dang Anum ini hidup dalam keadaan setia dan mengabdi kepada Sultan. Nah, kisah tragis ini bermula pada saat istri daripada Laksamana Bentan ini, Dang Anum, tengah hamil dan mengidam memakan sesuatu. Nah, pada saat itu beliau ini mengidam ingin memakan buah nangka, akan tetapi nangka yang ada pada saat itu hanyalah nangka yang dihidangkan untuk Sultan. Singkat cerita, dapatlah Dang Anum ini memakan seulas buah nangka, tapi tanpa sepengetahuan Sultan. Akhirnya ketika Sultan ingin memakan buah nangka tersebut, alangkah terkejutnya beliau melihat buah nangkanya itu telah dibelah dan dimakan oleh seseorang. Sultan yang terkenal dengan sifatnya yang bengis dan bertolak unsur ini akhirnya pun marah mencari tahu siapa dalang yang memakan buah nangkanya tersebut. Akhirnya dapatlah pelakunya bahwa yang memakan buah nangka itu adalah Dang Anum, istri daripada Megat Seri Rama ini. Akhirnya pun Sultan menjatuhkan hukuman mati kepada Dang Anum ini. Dan akhirnya Dang Anum ini pun mati tanpa sepengetahuan dari Megat Seri Rama. Karena pada waktu kejadian itu Megat Seri Rama sedang berdinas di luar negeri atas perintah Sultan untuk menjaga kedaulatan daripada Sultan Mahmud Syah II. Akhirnya beliau pun Megat Seri Rama pulang ke istana dan mencari kabar keberadaan istrinya. Namun tidak seorang pun dari istana yang memberikan kabar bahwa istrinya telah meninggal. Akhirnya pun Megat Seri Rama ini mencari-cari tahu tentang keberadaan istrinya. Akhirnya pun ia mendapatkan kabar bahwa istrinya ini telah dibunuh atas perintah Sultan. Dan disitulah timbul kemarahan dan dendam dari Megat Seri Rama karena merasa ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Sultan terhadapnya. Akhirnya pun Megat Seri Rama ini mencari keberadaan Sultan. Akhirnya Sultan pun pada waktu itu sedang berada di luar istana dan sedang diusung di atas tandu untuk melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya Megat Seri Rama ini pun mencari peluang untuk mencegat Sultan dan membunuhnya pada saat itu. Akhirnya terjadilah percekcokan di sana. Setelah terjadinya percekcokan,
Megat Rama ini pun langsung mengambil keris dan menusuk ke perut Sultan. Alangkah terkejutnya Sultan, dan di situ Sultan sempat mencabut kerisnya dan melemparkan keris tersebut ke arah Megat Rama dan terkenalah di ujung kakinya. Dan disitulah Sultan bersumpah, orang-orang Bentan akan muntah darah jika berkunjung ke bumi kota tinggi selama 7 turunan. Dan peristiwa ini dikenal dengan Sultan Mahmud Mangkat di Julam. Nah, akibat dari peristiwa ini, ada sebagian orang yang menganggap bahwa sumpah ini benar terjadi karena daripada keturunan-keturunan Laksamana Bentan ini banyak yang istilahnya berkunjung ke kota tinggi itu, ada yang muntah darah, ada yang merasakan pusing dan mual, mungkin karena daripada keturunan Laksamana Bentan ini. Akibat dari kematian sang sultan dan runtuhnya masa pemerintahan Sultan Mangunkusumo II, karena tiada pengganti keturunan, diangkatlah Sultan Abdul Jalil IV pada masa itu. Beliau adalah merupakan sultan pertama dari keturunan bendahara. Seiring berjalannya waktu, konflik perang saudara perebutan tahta pun dimulai dari sini. Raja kecil berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia mengklaim sebagai anak dari Sultan Mahmud Syah II. Menurut legenda, raja kecil ini adalah putra Sultan Mahmud Syah II yang saat itu dikandung dalam keadaan supranatural pada malam pembunuhan Sultan Mahmud. Para pejabat istana konon mengirim raja kecil secara harfiah ke dataran tinggi Minangkabau. Dan akhirnya pun raja kecil ini tumbuh di Minangkabau dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat, terutama dari kerajaan Pagaruyung, untuk merebut kembali tahta Johor dari keluarga bendahara. Dengan dukungan penuh Pagaruyung, Riau, Jambi, Palembang, dan orang laut di Kepulauan Riau. Perebutan tahta pun dimulai pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1718. Raja kecil memimpin pasukan dari Minangkabau dan menyerang Kesultanan Johor yang saat itu diperintah oleh Sultan Abdul Jalil IV yang sebelumnya adalah bendahara Johor. Saat raja kecil berhasil mengalahkan pasukan Johor dan merebut ibu kota Johor, ia kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Saat itu, Tengku Sulaiman, anak dari putra Abdul Jalil IV ini, masih kecil dan tidak melakukan perlawanan. Setahun setelah mendapatkan kekuasaan dan memerintah kerajaan Johor, kemudian raja kecil ini memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Johor dari kota tinggi ke Riau di hulu Sungai Carang, yaitu di kota Tanjung Pinang. Pemindahan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan dan memperkuat posisinya sebagai Sultan Johor. Nah, pada saat itulah Pulau Penyengat menjadi benteng daripada kumbu pertahanan raja kecil ini. Saat ayahnya dikalahkan, Sultan Sulaiman masih muda dan tidak memiliki kekuatan untuk merebut kembali tahta. Namun ia mendapat dukungan dari orang laut, penduduk asli Johor, dan terutama dari suku Bugis yang saat itu mulai berpengaruh di Kepulauan Melayu. Namun, pemerintahan raja kecil ini tidak disukai oleh bangsawan Johor, terutama kaum Bugis yang memiliki pengaruh besar di Johor pada waktu itu. Ya, gimana nggak disukain gitu kan? Masa tiba-tiba ada orang luar datang menyerang kesultanan dan mengaku bahwa ia adalah putra daripada Sultan Mahmud Syah II, sedangkan masyarakat setempat dan orang-orang situ tahu bahwa Sultan Mahmud Syah II ini tidak memiliki ahli waris pada saat itu. Pada tahun 1722 terjadilah pemberontakan. Raja kecil dikalahkan oleh pasukan Bugis yang mendukung Raja Sulaiman, anak dari Sultan Abdul Jalil IV. Dengan bantuan pasukan Bugis yang dipimpin oleh Daeng Parani, bangsawan Johor melakukan pemberontakan dan menggulingkan raja kecil. Nah, setelah kekalahan raja kecil ini, akhirnya raja kecil ini pun kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak Si Indrapura. Akhirnya perang saudara itu dimenangkan oleh Tengku Sulaiman dan saudaranya yang dibantu oleh 5 orang bangsawan Bugis Luwu, yaitu Daeng Parani, Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Kemasi, dan Daeng Menambung. Setelah kemenangan ini, Sultan Sulaiman pun diangkat sebagai Sultan Johor dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Namun, meskipun ia menjadi sultan, kekuasaan politik dan militer Johor kini berada di tangan kaum Bugis, terutama dari keluarga Daeng Manambun dan Daeng Marewah yang menjabat sebagai Yang di-Pertuan Muda Riau. Nah, jadi Yang di-Pertuan Muda Riau ini bahasa sekarang itu adalah Perdana Menteri.
Jadi dia yang mengatur segala administrasi negara, militer, dan lain sebagainya. Nah, karena daeng-daeng ini telah membantu atas kemenangan Raja Sulaiman, akhirnya pun Raja Sulaiman ini memberikan hadiah atau imbalan kepada daeng-daeng ini untuk menjadikannya sebagai Perdana Menteri yang mengatur segala administrasi untuk Sultan Johor. Setelah konflik perang saudara ini dimenangkan oleh Sultan Sulaiman, raja kecil yang terusir dari Johor mendirikan Kesultanan Siak itu tidak berdiam diri. Ia terus menyerang wilayah Johor dan menyebabkan konflik berkepanjangan antara Johor dan Siak sepanjang abad ke-18. Nah, akibat dari intervensi dan ancaman dari musuh seperti dari Siak dan Belanda, pusat pemerintahan Johor, Riau sering berpindah-pindah termasuk ke Bintan, Riau, dan Lingga. Nah, selama pemerintahannya pun, Johor berusaha menjaga hubungan dengan Belanda dan Inggris, akan tetapi tetap berada dalam bayang-bayang kekuasaan kaum Bugis. Akhir dari perang saudara ini terjadilah pemerintahan baru dan warisan dari kerajaan Johor Riau Lingga. Akhirnya pun daripada kepemimpinan Sultan Sulaiman ini, akhirnya pun ia wafat pada tahun 1760 dan digantikan oleh putranya Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah. Pemerintahannya berakhir kurang dari setahun kemudian ketika ia meninggal karena diracun, mungkin oleh seorang kepala Bugis di Kuala Selangor pada tanggal 29 Januari 1761. Ia pun dimakamkan di Batangan, Riau setelah memiliki 2 orang putra. Nah, anak sulung daripada putranya ini pada usia 9 tahun naik tahta pada bulan Februari 1761 bernama Ahmad Riyad Shah, memerintah dari bawah Dewan Perwalian, dan putra sulungnya ini pun juga meninggal karena diracun pada tahun 1770 oleh seorang kepala suku Bugis di Bulang, Riau, dan dimakamkan di Batangan. Dan akhirnya pun ia digantikan oleh adiknya Mahmud Shah III adalah Sultan Johor ke-15 dan wilayah kekuasaan Johor yang memerintah dari tahun 1770 hingga 1811. Sultan Mahmud Shah III juga dikenal sebagai Sultan Mahmud Riyad Shah III adalah penguasa Kesultanan Johor Riau Lingga Pahang. Pemerintahannya berlangsung di tengah persaingan antara kolonial Belanda dan Inggris serta konflik internal di dalam kesultanan. Nah, pada kepemerintahan Sultan Mahmud Shah III ini, ia naik tahta pada usia muda. Akhirnya, segala kekuasaan itu diberikan kepada yang dipertuan muda Raja Haji Fisabilillah ini. Dan saat masa kepemerintahannya terjadilah perang dengan Belanda. Pada saat itu, Raja Haji Fisabilillah memimpin perang selama 2 tahun dan hampir mengusir Belanda, tetapi akhirnya Raja Haji Fisabilillah ini wafat di Teluk Ketapang pada saat itu. Akhirnya setelah kemenangan itu, Belanda pun memaksa Sultan Mahmud Shah III ini untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda yang memperkuat kekuasaan Belanda di Riau pada saat itu. Dalam penandatanganan itu, isi perjanjiannya disebutkan bahwa Kesultanan Riau Lingga berada di bawah perlindungan VOC, sehingga Sultan kehilangan sebagian besar kedaulatannya. VOC mengendalikan perdagangan di Riau, termasuk hak untuk memonopoli hasil perdagangan. Sultan tidak boleh menjalin hubungan dengan kekuatan asing tanpa izin VOC. VOC berhak menempatkan pasukan dan mendirikan benteng di wilayah kesultanan. Kekuatan Bugis di Riau harus dikurangi untuk mengakhiri dominasi mereka dalam pertahanan kepemerintahan. Setelah perjanjian itu, karena tekanan Belanda yang semakin besar, akhirnya Sultan Mahmud Shah III melarikan diri ke Pahang, dibantu oleh Inggris. Dan setahun kemudian setelah Sultan Mahmud Shah di Pahang, ia berpindah lagi ke Dai Lingga dan menjadikan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga yang baru. Perpindahan ini menandai perpecahan permanen antara Johor dan Riau Lingga dengan Johor yang semakin dipengaruhi oleh Inggris. Akhirnya dari perpindahan-perpindahan itu, menetaplah Sultan Mahmud Shah III ini di Dai Lingga. Dan tepatnya pada abad ke-18 di tahun 1804, menikahlah Sultan Mahmud Shah III ini dengan Engku Putri, Raja Hamidah, anak dari Raja Haji Fisabilillah, dan memberikan pulau penyengat ini sebagai mas kawin. Dan disinilah pulau penyengat itu menjadi istimewa.
Pulau Penyengat pun akhirnya berkembang sebagai pusat pertahanan, pemerintahan, dan budaya Melayu, dan kemudian berkedudukan di bawah kepemimpinan yang dipertuan muda Kerajaan Riau Lingga, sementara Sultan berkediaman resmi di Daik Ningga. Nah, jadi kalian bisa bayangkan gimana sebuah pulau itu yang menjadi pusat pemerintahan kesultanan dijadikan sebagai mas kawin pada saat itu. Akhir dari kepemerintahan Sultan Mahmud Syah III ini, Inggris dan Belanda semakin bersaing dalam menguasai kawasan Selat Melaka. Dan pada tahun 1811, Sultan Mahmud Syah III pun wafat di Lingga. Nah, setelah kematiannya ini terjadi konflik suksesi antara putranya, Sultan Abdurrahman dan pihak Belanda yang berujung pada semakin besarnya intervensi Belanda dalam politik Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga ialah sebuah kerajaan Melayu Islam di Kepulauan Riau Lingga. Pertama, memerintah dari tahun 1811 hingga 1813, yang merupakan perpecahan daripada Kesultanan Johor. Kesultanan ini dibentuk berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1824 dengan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, anak daripada Sultan Mahmud Shah III. Nah, Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah ini menjadi Sultan Riau Lingga pertama. Nah, setelah perjanjian daripada Inggris dan Belanda tadi, terpecahlah Kesultanan Johor Riau secara resmi. Akibatnya pun terjadilah perebutan tahta antara anak Sultan Mahmud Shah III ini, anak sulungnya ini Tengku Hussein atau Tengkulong, ini berkesultanan di Johor dan di bawah pengaruh Inggris. Nah, dari situ Inggris mempengaruhi wilayah Kesultanan Johor, Semenanjung Malaya termasuk Johor, Pahang, Kedah, dan Kelantan, Pulau Penang, dan Singapura. Sementara Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, Sultan Riau Lingga ini berbasis di Kepulauan Riau, tapi di bawah pengaruh Belanda. Dan disitulah Belanda dapat menguasai wilayah Nusantara. Nah, perpecahan kesultanan ini sebenarnya adalah campur tangan daripada kolonial Inggris dan Belanda. Dan Belanda itu mendapatkan wilayah kekuasaan di Nusantara yang meliputi kekuasaan wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya. Jadi dari awal situlah Belanda masuk untuk menguasai Nusantara. Akhirnya pun setelah penandatanganan ini, Sultan tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam pemerintahan karena banyak keputusan yang harus mendapatkan persetujuan dari Belanda. Nah, dan Belanda juga yang mengatur perdagangan, pajak, dan kebijakan politik di Riau Lingga. Nah, akhirnya pun Sultan Abdurrahman ini memiliki konflik internal lagi dengan ibu tirinya, yaitu Raja Engku Putri Hamidah, karena ibunya ini merasa kecewa karena kenapa harus terjadi perpecahan daripada kesultanan ini. Dan pada akhirnya pun Sultan Abdurrahman Muazzam Shah ini wafat pada tahun 1832. Dan digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Shah III. Dan kerajaan Riau Lingga semakin melemah akibat kolonial Belanda hingga pada abad ke-19. Pada tahun 1911, Belanda mengeluarkan aturan baru yang membatasi kekuasaan Sultan lebih jauh. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II menolak menandatangani aturan tersebut yang menyebabkan perselisihan dengan Belanda. Akibatnya Belanda menganggap Sultan sebagai ancaman dan mulai merencanakan penggulingannya. Karena tekanan dari Belanda, Sultan melarikan diri ke Singapura pada tahun 1911. Ia tetap dianggap sebagai Sultan oleh rakyatnya, tetapi secara resmi tidak lagi memiliki kekuasaan. Dan Kesultanan Riau Lingga tidak pernah lagi dipulihkan kembali, meskipun ada upaya masyarakat Melayu untuk melestarikan sejarahnya. Dan pada akhirnya, pada tahun 1913, Belanda secara resmi menghapus Kesultanan Riau Lingga dan menjadikan bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kesultanan tidak pernah lagi dipulihkan dan Riau Lingga tetap berada di bawah kontrol Belanda hingga akhirnya menjadi bagian dari Indonesia setelah kemerdekaannya. Kesultanan Johor Riau Lingga ini memainkan peranan yang penting dalam perkembangan perdagangan, bahasa, adat, dan budaya Melayu sehingga menjadi bentuk bahasa Indonesia kini. Pada masa Kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi sebuah bahasa baku yang kaya dengan kesusasteraan serta memiliki kamus eka bahasa sendiri yang ditulis oleh Raja Ali Haji pada pertengahan abad ke-19.
Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa bahasa ini bahasa yang full-fledged, sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu. Pulau Penyengat dan Kerajaan Melayu yang pernah berdiri, serta jasa para Sultan Melayu menghadiahkan banyak pada bangsa ini, terutama dijadikannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan peninggalan warisan kejayaan sejarah Kerajaan Riau Lingga yang masih berdiri megah hingga saat ini, ialah Masjid Raya Sultan Riau yang didirikan pada 1 Syawal oleh Sultan Abdul Rahman dan menjadi Masjid Raya Sultan Riau merupakan masjid pertama di Indonesia yang memakai kubah. Ditetapkan pemerintah sebagai cagar budaya bersama 16 situs sejarah lainnya di Pulau milik Engku Putri. Serta satu lagi peninggalan budaya Melayu dalam kesetaraan kesenian yaitu pantun. Dan pantun telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 17 Desember 2020. Nah, itu adalah sejarah singkat bagaimana Pulau Penyengat ini berkembang dan hubungannya dengan Kesultanan Johor Riau Lingga pada masa itu dan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dari sejarah budaya Melayu ini. Dan kalau kalian jalan-jalan ke Pulauan Riau, jangan lupa singgah ke Pulau Penyengat untuk melihat cagar-cagar atau bangunan sejarah yang masih ada di sana. Tepi-tepian memancing kerapu, sambil memancing duduk di atas jerami. Mari kita jaga adat budaya Melayu, takkan Melayu hilang di bumi.